Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada hari ini 2023 kita membaca Iqra. Iqra, bacalah. Tetapi karena saya ini membaca situasi dan kondisi yang saya lihat, yang saya baca, yang saya dengar, banyak kejadian-kejadian pada saat ini 2023 ya. Baik sesama Islam, selain Islam, non-muslim atau suku-suku yang lain terjadi gejolak. Di daerah-daerah terjadi gejolak. Apalagi ini mau pemilihan presiden, pilpres. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga diri kita, keluarga kita, supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif ya. Tentunya kami menghimbau kepada umat muslim, umat Islam yang di situ berbagai macam organisasi, wadah ataupun partai atau golongan yang lain. Ayo kita sama-sama untuk saling toleransi dan menghargai keyakinan orang lain. Jangan sesama muslim itu sendiri gara-gara Islam terpecah menjadi 73 golongan, akhirnya golongan satu dengan yang lainnya merasa benar sendiri. Ayo kita balik supaya tidak hancur Islam ini. Karena Rasulullah pernah memprediksi bahwa Islam itu nanti akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Dari kaum muslimin itu sendiri ya. Oleh sebab itu kita umat Islam harus bersatu, saling toleransi dan menghargai. Masalah keyakinan golongan satu dengan yang lainnya, yang 73 golongan itu pasti berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu jangan jadikan suatu perselisihan atau pertengkaran hanya gara-gara beda pola pikir, beda golongan, beda pemimpin. Oleh sebab itu, ayo kita bersatu. Jangan sekali-kali mengkafirkan organisasi-organisasi yang sesama Islam. Kalau tidak mengikuti golonganku, kamu kafir. Ya, jangan seperti itu. Kamu walaupun ibadahnya nungging balik, jengkang-jengking tidak diterima. Jangan seperti itu. Kan kalau ibadah Anda tidak seperti ibadah saya yang saya ikuti, Anda tidak diterima. Karena sayalah yang mengikuti Al-Quran dan hadis sunnah Rasul. Jangan mengatasnamakan Anda yang paling benar. Ingat, kalau kita sudah merasa ahli surga, Anda merasa paling benar bahwa Anda lah yang benar, yang lain itu salah, maka Anda akan menjadi sombong. Justru Anda sendirilah yang menyalahkan itu yang salah. Karena kenapa? Barang siapa yang mengolok-olok suatu golongan atau suatu kaum atau suatu bangsa, lebih besarnya suatu negara, kalau kita olok-olok, yang mengolok-olok itu lebih jelek daripada yang mengolok-olok. Oke? Jadi intinya kita harus saling toleransi dan menghargai keyakinan suku, ras, budaya orang lain. Oleh sebab itu di Indonesia ini sesama Islam aja sudah gontok-gontokan. Aliran Anda yang sesat, aliran saya yang benar. Nah, kalau ada 73 yang berbeda-beda itu saling
bentrok-bentrok, saya sebagai umat muslim mempunyai misi, tujuan dengan Pancasila ini yang akan mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu. Jadi tidak ada mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafir-kafirkan orang Kristen yang beda dengan kita. Orang Buddha yang keyakinannya dengan beda dikafirkan. Orang Yahudi dikafirkan, orang Nasrani dikafirkan. Berarti musuh kita ini banyak, saudara, kalau kita mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal apa? Musuh itu tidak dimusuhi, tapi dirangkul jadikan kawan. Setuju Bapak Ibu semua yang mendengarkan tausiah saya yang pada hari Jumat ini? Kalau Anda setuju, oke, ibadah itu cukup kepada Allah. Keyakinan itu di sini. Ya. Tapi kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia itu yang lebih diutamakan. Dan apabila Indonesia ini sudah bersatu dan bisa diterima oleh bangsa Indonesia ini menjadi damai, Pancasila itu sudah berjalan, kita harus menjiwai jiwa-jiwa Pancasila yang mempersatukan semua umat, suku, ras, budaya. Jadi tidak ada kata agama yang saya merasa benar. Persatuan bukan persatuan golongan atau persatuan agama atau persatuan partai, tapi persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai umat bangsa Indonesia harus bersatu. Jangan membeda-bedakan keyakinan, saudara, apalagi mengkafir-kafirkan ya. Jangan sampai, apalagi menghujat gara-gara perbedaan. Kita dilahirkan memang berbeda-beda. Kalau saya ini dilahirkan di Amerika, mungkin saya tidak Islam. Kalau saya dilahirkan di Cina, mungkin saya juga bukan Muslim. Kalau saya dilahirkan di Indonesia dan orang tua saya Islam, mungkin saya juga bisa Islam. Oleh sebab itu, kita tetap harus saling toleransi dan menghargai. Setuju kawan, teman-teman? Jangan sampailah umat Islam atau bangsa Indonesia ini carut-marut gara-gara perbedaan suatu keyakinan atau agama. Tapi persatuan dan kesatuan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan bila perlu kita bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus adil, harus bijak, harus bersatu, harus bertuhan, dan kita harus merangkul semua itu. Yang berbeda-beda itu harus kita rangkul apabila Anda menjadi pemimpin. Dan apabila kita menjadi masyarakat, kami masyarakat siap dirangkul oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang bisa merangkul semua warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi lebih lanjutnya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.